Sahabat GPB, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar hari ini? Kiranya sukacita senantiasa mewarnai hati para sahabat GPB, meski hidup tidak selalu sehat ataupun senang. Di program Morning Call hari ini, bersama saya Pendeta Yola Lewol, yang ditugaskan di GPIB Jemaat Immanuel Tarempa sebagai Ketua Majelis Jemaat, akan bersama-sama dengan sahabat GPIB mengawali rangkaian aktivitas kita hari ini dengan mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Atas nafas yang masih dihembuskan, atas hari yang masih diperkenankan untuk kami tapaki, kami bersyukur ya Tuhan. Dalam rahmat-Mu, tuntunlah hati dan pikiran kami saat kami membaca, mendengarkan, dan menghayati firman-Mu di hari ini. Sebab kami ini hanyalah hamba-Mu. Dalam belas kasih-Mu Bapa, tolonglah kami, supaya hidup kami ini sebagai pelaku firman-Mu, seluruhnya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini berdasarkan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 yang menkisahkan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, dari berbagai penelitian ilmiah yang dilakukan, sebagian besar menyimpulkan
bahwa dalam diri manusia akan selalu ada rasa takut yang dirasakannya. Akan tetapi, respon terhadap perasaan takut itulah yang berbeda. Ada yang meresponnya dalam tindakan yang berlebihan, namun ada pula yang mengabaikannya. Dalam kisah Injil Lukas hari ini, pada sosok Maria, ada respon yang menarik yang diperlihatkannya pada kita. Dan sikap ini akan menjadi catatan utama bagi sahabat GPIB sekalian, termasuk saya, untuk kita menjalani hari pemberian Tuhan ini. Maria memang secara pribadi tidak mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam rasa takut. Namun, kehadiran dan perkataan malaikat telah membantu Maria untuk menjelaskan apa yang ia rasakan pada saat itu. Kunjungan yang tiba-tiba, salam yang membuat ia bertanya, pencerahan akan identitas dan panggilan atas diri Maria, serta penjelasan dari rencana Allah yang luas dan penuh misteri, mengusik Maria. Maria takut sebab harus diperhadapkan pada keputusan yang terkait dengan masa depannya, diperhadapkan pada kehadiran dirinya di tengah-tengah dunia, termasuk diperhadapkan pada panggilannya yang lebih dari sekedar seorang perempuan maupun lebih dari sekedar seorang ibu, melainkan pengemban rencana Allah. Dari kisah Injil Lukas ini, dalam sosok seorang Maria, kita belajar bahwa hidup kita ini akan selalu membawa kita untuk bersinggungan dengan rasa takut. Rasa takut yang disuburkan terus-menerus dalam diri, baik itu pikiran ataupun batin, hanya akan menjadikan kita pribadi tertutup yang membentengi diri kita dari hal-hal apapun, bahkan akan membuat kita menjadi lumpuh. Maria bertindak, maka kita pun harus bertindak terhadap rasa takut. Sebab itu, Maria menghadapi rasa takut itu dengan jujur. Pada ayat ke-34, ia mengidentifikasikan terlebih dahulu apa yang menjadi rasa takutnya dengan jelas. Ia atau Maria tidak berupaya untuk meniadakan rasa takutnya atau mengabaikannya. Melainkan di ayat 38, ia berdamai dengan rasa takut itu dan mengatakan kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan." Sehingga kemudian Maria tidak menjadikan rasa takutnya itu sebagai keputusan yang terakhir, melainkan menjadikan rasa takutnya itu sebagai kesempatan atau peluang baginya untuk mewujudkan tindakan hidup yang beriman kepada Tuhan. Salam yang membingungkan itu sejatinya adalah kekuatan yang dihadirkan oleh Allah tidak hanya kepada Maria, tetapi termasuk kita sebagai pengemban misi Allah. Siapapun kita, apapun peran atau profesi kita, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita didorong untuk menjadi lebih berani, baik itu di masa kini maupun di masa yang akan datang, untuk menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan dimanapun dan kapanpun situasi kita. Salam tersebut juga mendorong kita untuk lebih berani menghidupi iman tanpa menyembunyikan, menguranginya, apalagi melarikan diri. Dalam anugerah Tuhan, kita para pengemban misi Allah diyakinkan sepatutnya lah kita dengan rendah hati dan penuh keyakinan iman untuk berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu."
Amin. Mari kita berdoa. Dalam sabdamu ini Bapa, kami Engkau bimbing untuk mengelola dengan tepat rasa takut kami ini, agar kehidupan yang takut akan Tuhanlah yang menguasai keseluruhan hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa tanpa anugerah-Mu kami tak akan mampu mengerjakannya. Maka tuntunlah hati dan pikiran kami di dalam Roh Kudus-Mu, supaya tercermin tindakan hidup beriman di sisa hidup kami ini. Dalam rahmat-Mu dan belas kasih-Mu Bapa, kiranya setiap hati yang berjuang untuk berpulih atas pergumulan hidup di tengah-tengah situasi bangsa ini, maupun situasi pribadi masing-masing, terus dapat merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan menghibur, serta mengubahkan dalam segala upaya yang sedang kami kerjakan. Dalam hikmat-Mu Bapa, tuntunlah kami semua untuk mengerjakan apa yang masih Engkau percayakan untuk kami kerjakan, seturut dengan perkataan-Mu saja. Memulihkan alam dengan menjaga dan mengatur diri kami untuk hidup secukupnya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Selamat beraktivitas di hidup pemberian Tuhan ini, sahabat GPIB. Semangat menjadi berkat melalui tindakan hidup yang mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.